berusaha. Maka dari itu anak-anakku, kalian jangan pernah putus asa. Kita harus tetap belajar karena apa? Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sebelum ke materi, Ibu bertanya, siapa yang tahu unsur-unsur lingkaran? Ada apa saja unsur-unsur lingkaran itu? Unsur. Ya, unsur, jari-jari, diameter, dan masih banyak lagi ya. Oke, hari ini kita akan membahas unsur lingkaran. Silakan dilihat, ini adalah gambar jembatan lengkung tol kali tol Kendal. Ada yang pernah ke sini? Belum. Nah, itu adalah salah satu contoh aplikasi unsur lingkaran dalam bidang pembangunan jembatan lengkung yang banyak digunakan di beberapa negara dan di dalam negeri. Nah, untuk menentukan badan besi yang melengkung berbentuk unsur lingkaran, maka perlu dihitung dengan cermat beberapa panjang, diameter, dan sudut besar lingkaran. Nah, ketika kita menghitung luas, menghitung keliling lingkaran, pasti kan kita akan menemukan pi. Nah, pi ini apa sih? Ada yang tahu? Belum. Nah, penentu pi ini adalah Archimedes. Mari kita lihat sejarah penemuan pi. Kasusnya, Rupi dan penemuannya sudah ada sejak abad sekitar 220 sebelum Masehi. Pi pertama kali dihitung oleh matematikawan terkenal bernama Archimedes dari Sirakus. Dia menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan luas dua poligon, yaitu poligon yang ada di dalam lingkaran dan poligon yang dibatasi oleh lingkaran. Hasil dari perhitungannya, Archimedes hanya menemukan perkiraan bilangan pi yaitu antara 3/1/7 dan 3/10/1 atau dengan rata-rata yang dapat sekitar 3/1418. Selain itu, banyak matematikawan yang fokus pada perhitungan ini supaya memperoleh pendekatan dari pi yang sangat akurat. Kemudian mulai abad 19, algoritma baru yang didasarkan pada deret hingga mengubah cara perhitungan dari pi yang dicetuskan oleh Isaac Newton. Pada tahun 1906, seorang matematikawan dari Inggris bernama William Jones memperkenalkan cara-cara dari pi untuk mewakili menjadi 3,14. Asal kata pi berawal dari kata lingkaran dan keliling. Kalau kita buka Google Translate dari Inggris ke Yunani, kata keliling yaitu periphery dan perimeter diawali dengan pi, dan lingkaran yaitu circumferences diawali dengan pi juga. Nah, di situ huruf pi diambil sebagai perbandingan keliling lingkaran dengan diameter. Jadi pi tadi ditemukan oleh Archimedes dan berasal dari bahasa Yunani. Nah, ini diperoleh dari perbandingan apa? Keliling lingkaran dan pusat lingkaran. Diameter. Oke, untuk selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD untuk menentukan definisi dan elemen lingkaran. Silakan kalian membentuk kelompok. Untuk setiap kelompoknya terdiri dari 4 sampai 5 anggota. Saya berikan LKPD-nya dulu ya. Nah, di dalam LKPD ada pertanyaan bagaimana cara menentukan memperoleh nilai pi. Nah, kemarin kan guru sudah mengingatkan kalian untuk membawa benda yang berbentuk lingkaran. Langkah-langkahnya yang pertama, ukurlah benda tersebut menggunakan pita pengukur atau lilitkan seutas benang pada keliling benda tersebut, atau dengan cara mengelilingkan benda yang berbentuk lingkaran yang telah ditandai di tepinya. Kemudian catatlah ukurannya pada tabel. Nah, nanti kelilingnya ini diperoleh dari panjangnya tali yang dikelilingkan di benda yang berbentuk lingkaran. Kemudian diameternya diukur dengan penggaris. Kemudian dimasukkan ke rumus KPD. K ini adalah keliling dan D
Selanjutnya, apabila panjang garis satunya lebih dari setengah keliling lingkaran atau besar sudutnya pusat lebih dari 180 derajat, maka disebut dengan sudut mayor. Misalnya ini, kan terdapat lingkaran. Ini sudut pusatnya. Dan misalkan busurnya ini kurang dari 180. Misalkan di sini terdapat busur, di sini ada titik A, ini B. Nah ini A ke B ini disebut busur lingkaran yang kurang dari 120, jadi disebut dengan busur minor. Nah penulisannya adalah A, B, kayak ada topi di atasnya. Kemudian kalau sudut mayor ini bagaimana Bu? Yang lebih dari 180 derajat. Misalkan dari A sini. Nah, maksudnya ini lebih dari 180 derajat sampai ke sini. Sini C. Berarti AC, sudut AC ini disebut sudut mayor. Dari sini busur mayor. Ya, sudah paham? Ya. Nah, di sini yang kedua yaitu tali busur. Ciri-cirinya berbentuk ruas garis yang dihubungkan oleh dua titik pada lingkaran. Penulisan simbol. Nah, tadi kan kalau busur seperti topi ya sebenarnya. Nah, ini kalau tali busur ada garis di atasnya. Nah, ini adalah contoh garis tali busur A ke B berbentuk garis. Kalau tadi berbentuk apa? Kita. Nah, ini contoh busur CB. Untuk selanjutnya, yaitu tentang sudut pusat. Ciri-cirinya, kedua kaki sudutnya berbentuk dari kedua silang garis. Kedua kaki sudutnya berbeda dengan jari-jari lingkaran. Yang ketiga, titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran. Nah, pada gambar berikut ini, besar pusat PAI. PAI itu yang mana? Ini ya. PAI dapat ditulis dengan sudut PAI. Jadi yang di tengah ini, yang titik di tengah ditulis di tengah. Jadi sudut PAI. Jadi sudutnya terletak di titik A. Atau sudut PAI ini disebut dengan sudut alfa. Kemudian bisa sudut pusat FBS dapat ditulis sudut FBS atau beta. Dan bisa sudut pusat TCU dapat ditulis sudut TCU atau beta. Nah, untuk agar kalian lebih memahami materi pada kali ini, Ibu mempunyai beberapa soal yang harus dijawab. Nah, berikan dan cepat pada pertanyaan berikut. Jawab dengan ya jika kalian setuju dengan pernyataan tersebut, dan jawab dengan tidak jika kalian tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Kemudian berikan argumentasi semangat mungkin terhadap tanggapan atas jawabannya. Oke, ini pada saja ya. Ya, dari materi ini dapat disimpulkan bahwa elemen-elemen lingkaran tadi ada apa saja? Jari-jari. Ya,